Setelah pengujian hipotesis dengan sampel besar, kita masuk ke pengujian hipotesis dengan sampel kecil. Jadi patokannya di sini adalah kalau sampelnya itu kurang dari 30, itu kita anggap sampel kecil. Ya. Karena di sini kita pakai sampel kecil, kita sudah tidak pakai lagi Z hitung, tapi kita pakainya T hitung. Jadi di sini kita akan bahas dua, yaitu pengujian parameter rata-rata, satu rata-rata sama dua rata-rata. Oke, kita masuk yang pertama dulu. Kita masuk ke pengujian parameter rata-rata mu dari populasi, ya. Tapi ini kasusnya variansnya tidak diketahui, varians dari populasinya. Nah, di sini parameter mu doang, parameter mu aja. Berarti di sini hanya ada satu nilai, ya, satu nilai mu. Artinya harus dibandingkan dengan suatu nilai. Jadi ada pembandingnya. Ya, karena di sini satu nilai. Jadi di sini nanti pembandingnya itu adalah mu 0. Nah, sama di sini ada uji satu arah dan uji dua arah. Kita masuk dulu ke uji dua arah, sama ya kayak tadi, uji dua arah artinya dia tidak memihak. Berarti H0-nya itu mu sama dengan mu 0, ya. Dimana nanti mu 0 ini adalah suatu nilai. Oke. Nah, alternatifnya itu berarti mu tidak sama dengan mu 0 karena ini tidak memihak. Oke. Kemudian uji dua arah. Nah, sama ya seperti tadi kita bagi H0-nya berarti mu sama dengan mu 0, tapi H alternatifnya ini mu kurang dari mu 0. Ya. Karena dia ini satu arah ya. Saya nulisnya dua arah. Satu arah ya. Ada dua ya uji satu arah, ada yang kurang dari, ada yang lebih dari. Mu lebih dari mu 0. Jadi karena ini satu rata-rata cuma satu dan dia cuma satu populasi ya, berarti kita bandingkan dengan suatu nilai. Nah, karena di sini sampelnya kecil, kita nyarinya bukan Z hitung tapi T hitung. Di mana rumus T hitungnya itu X bar min mu 0 per sigma X bar. Ya, sigma X barnya dicari pakai dua cara, tergantung ya, sama kayak tadi ya. Sigma X per akar N, ini kalau populasinya tidak diketahui, populasi tak terbatas. Atau sigma X akar N dikali N besar min N kecil per N besar min 1, ini kalau populasi terbatas atau populasinya diketahui. Oke. Untuk langkah-langkah pengujian hipotesisnya sama. Jadi langkah pertama tentukan hipotesisnya, langkah kedua tentukan T tabelnya, T kritisnya. Jadi titik kritisnya sekarang bukan Z lagi tapi T ya. Jadi nanti kita akan mencari T kritisnya, T tabel. Kemudian langkah ketiga itu kita cari statistik ujinya atau TH-nya ya, T hitungnya nanti kita cari. Kemudian yang keempat kita gambar, itu gunanya untuk pembuatan keputusan. Kita langsung ke contoh. Rata-rata waktu yang diperlukan oleh mahasiswa untuk mendaftar ulang di awal semester di Universitas A pada semester yang lalu adalah 45 menit. Semester yang lalu 45 menit dengan simpangan bakunya 8. Suatu pendaftaran baru dengan memakai komputer modern yang dilengkapi dengan software sedang diuji coba dan diharapkan dapat mengurangi waktu pendaftaran bagi mahasiswa dibandingkan dengan cara lama. Untuk itu diambil sampel sebanyak 10 mahasiswa. Ya, sampelnya 10 berarti sampel kecil. Yang memakai cara pendaftaran baru, pakai software berarti. Ternyata rata-rata yang diperlukan adalah sekitar 35 menit dan simpangan bakunya 9,5 menit. Apakah Anda percaya dengan harapan tersebut berdasarkan hasil pengujian hipotesis bila mana taraf signifikannya adalah 1% dan 5%. Dia di sini minta 2 ya, ada 1%, ada 5%. Kita pakai yang 1% aja biar enak. Oke, jadi gini ceritanya. Ada cara lama. Jadi dulu daftar ulangnya itu pakai cara lama, itu menghabiskan waktu 45 menit, simpangan bakunya 8. Nah, dia mau coba baru nih, coba baru tuh pakai software. Nah, mau uji coba dengan 10 mahasiswa. Nah, tujuannya kan apakah software ini bisa mengurangi mempersingkat waktu pendaftaran dari cara yang sebelumnya. Cara yang sebelumnya kan 45 menit. Ya enggak, berarti patokannya itu adalah 45 menit.
Jadi hipotesisnya nanti dibandingkan dengan 45 menit. Jadi mau melihat apakah cara baru ini itu bisa lebih singkat daripada 45 menit. Nah, itu bisa untuk kita jadikan hipotesis. Kita tulis dulu. Berarti di sini N-nya itu adalah 10 mahasiswa ya. Dimana dengan 10 mahasiswa itu didapatkan rata-ratanya X barnya itu 35 dan simpangan bakunya itu 9,5. Oke. Patokannya kan tadi suatu nilainya 45 menit. Patokannya itu berarti jadi mu 0, 45. Nah, kita tulis yang pertama, kita tentukan hipotesisnya. Tadi kan tujuannya untuk melihat apakah cara baru ini bisa mempersingkat. Berarti kan cara baru ini harus lebih singkat. Kalau lebih singkat berarti kurang dari. Ya, kan dia mintanya apakah cara baru lebih singkat. Berarti lebih singkat itu adalah kurang dari. Berarti H0-nya mu sama dengan 45. Ya kan 45 ini adalah mu 0-nya ya, sesuai dengan hipotesis yang tadi kita pelajari ya. Kita bandingkan dengan suatu nilai. Terus hipotesis alternatifnya mu kurang dari 45, karena tadi kan dia mau tahu tujuannya apakah lebih singkat ya, makanya min 45. Oke. Sama kayak tadi, kalau dia kurang dari, imbasnya apa? Daerah penolakan sebelah kiri. Tolak H0 di kiri. Akibatnya nanti titik kritisnya itu negatif. Ya, karena daerah penolakan sebelah kiri titik kritisnya negatif. Oke. Nomor 2, kita cari titik kritis. Karena di sini T hitung, berarti kita carinya T tabel ya. Titik kritisnya ini adalah T tabel. Nah, cara nyarinya gimana? Sama seperti yang sebelumnya, kita pakai alfanya. Oh ya, di sini alfanya itu 1% ya. T tabel di sini alfanya 1%. Dan perlu diingat kalau misalkan satu arah ini ada namanya, kita pakai derajat kebebasan ya. Itu atau apa kemarin V ya, derajat kebebasan. Oke, T tabelnya itu kita cari T alfa V. Ya, ini bukan sigma ya, ini V. Oke, alfanya di sini tidak perlu kita bagi 2 karena di sini satu arah, tapi kalau 2 arah perlu dibagi 2. Satu arah berarti tidak perlu dibagi 2. Alfanya itu 1%. Berarti 0,01. Terus derajat kebebasannya atau V di sini rumusnya seperti yang kemarin ya. Rumusnya itu N-1 seperti pendugaan parameter. Untuk kasus yang satu rata-rata ya. N-1, N itu adalah banyaknya sampel, berarti 10 kurang 1, 9. Berarti kita cari T tabelnya itu 0,01 sama 9. Nanti kalian bisa cari di tabel T ya. Itu dapatnya 2,821. Oke. Setelah itu kita cari T statistik ujinya atau T hitungnya. T hitungnya itu rumusnya tadi X bar min mu 0 per sigma X bar. Nah, sigma X barnya kita belum cari, kita cari dulu ini. Sigma X barnya itu rumusnya tadi simpangan baku ya, S per akar N. Tadi kan rumusnya itu kan sigma X, tapi kan karena di sini sigma X-nya nggak ada, kita boleh ganti dengan S. Ya, S-nya itu berarti 9,5 per akar N. N-nya tadi 10. Ya, dicari akar 10 berapa? Nanti dapatnya 3,0. Baru kita masuk ke atasnya. Kita bisa cari T hitungnya. X barnya tadi 35, min mu 0-nya 45 per sigmanya 3,0. Bisa dihitung nanti hasilnya min 3,3. Oke. Saya di sini aja ya. Step 4-nya itu adalah pembuktian hipotesisnya. Kita pakai gambar. Ya. Sama gambarnya kayak tadi, cuman kita pakainya T kritis. Nah, ini kan tadi sebelah kiri nih, kurang dari nih, berarti daerah penolakannya ada di sebelah kiri. Ya, ini T kritisnya, T tabelnya tadi itu adalah
2,821. Ya, 2,821. Ini T kritisnya. Karena dia tadi min, sebelah kiri daerah penolakannya ada di sebelah kiri. Ini berarti tolak H0. Ya. Nah, kita lihat titik yang kita dapat tadi min 3,3. Oh ya, karena di sebelah kiri titik kritisnya negatif. Ini berarti harusnya jadinya negatif. Titik kritisnya. Berarti di sini titik kritisnya adalah min 2,821. Ya. Nah, kita punya min 3,3. Min 3,3 itu di sebelah kanan atau sebelah kirinya min 2,81. Ternyata dia kan lebih kecil nih, berarti di sebelah kirinya. Di sini nih min 3,3. Ini adalah T hitung. Artinya dia di daerah tolak H0. Keputusannya apa? Keputusannya itu adalah H0 ditolak, berarti H1 diterima. H1-nya itu apa tadi? Mu kurang dari 45. Nah, kita bisa simpulkan. Berarti cara baru pendaftaran dapat mempersingkat waktu pendaftaran, ya, dibandingkan cara lama, gitu ya. Karena tadi cara lamanya 45 menit. Selanjutnya untuk sampel kecil, ini adalah pengujian parameter beda dua rata-rata dari dua populasi. Ini sama yang kayak yang sampel besar ya. Untuk hipotesisnya, cuman dia pakai T hitung di sini. Oke, hipotesisnya yang dua arah sama ya, H0 berarti mu1 sama dengan mu2 ya, karena di sini ada dua populasi berarti kan ada dua rata-rata. Kita membandingkan rata-rata pertama dengan rata-rata kedua. Ingat dua arah berarti tidak memihak. Hipotesis alternatifnya mu1 tidak sama dengan mu2, hanya melihat sama atau tidak sama dengan. Kemudian untuk yang satu arahnya berarti hipotesis nolnya mu1 tetap sama dengan mu2, tapi H1-nya mu1 kurang dari mu2, atau H0-nya mu1 sama dengan mu2, atau hipotesis alternatifnya mu1 lebih dari mu2. Oke, karena di sini sampelnya kecil, kita pakai rumus T hitung. X bar 1 min X bar 2 dikurang mu1 min mu2 per sigma X bar 1 min X bar 2. Ini rumus T hitungnya. Oke, tapi di sini ada banyak cara untuk mengerjakan si sigmanya, tergantung apakah variansnya diketahui, ya. Oke, yang pertama ini saya bagi dua untuk mencari ini ya. Untuk mencari ini itu ada dua cara. Yang pertama, bila varians pertama nilainya sama. Jadi kan ini dua populasi berarti kan punya dua varians. Kalau variansnya sama dan tidak diketahui, sama tapi tidak diketahui dan tidak diketahui, maka rumusnya sigmanya sigma X bar 1 min X bar 2 nya itu SP akar 1 per N1 ditambah 1 per N2, ya, dimana SP nya ini itu adalah N1 min 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 min 1 dikali S2 kuadrat dibagi N1 tambah N2 min 2. Dan nanti untuk derajat kebebasannya itu atau V-nya itu N1 tambah N2 min 2. Ya, jadi ini rumus-rumusnya. Oke. Terus kalau misalkan sigmanya tidak sama, ini tadi bukan sigma, variansnya. Kalau variansnya sama, ini rumusnya. Kalau variansnya tidak sama, ini rumusnya ya. X bar 1 min X bar 2
S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Ini sebenarnya sudah kita pelajari di pendugaan parameter. Nah, tapi untuk derajat kebebasannya yang rumusnya agak panjang itu. S1 kuadrat per N1 tambah S2 kuadrat per N2 kuadrat dibagi. Oke, ini berarti S1 kuadrat per N1 kuadrat dibagi lagi sama N1 min 1 ditambah S2 kuadrat per N2 dikuadratkan lagi dibagi N2 min 1. Ya. Ini S2. Oke, ini rumus untuk derajat kebebasannya. Ini kalau si variansnya tidak sama. Tapi mudah-mudahan variansnya sama ya, jadi nggak panjang-panjang. Oke, nah kalau populasinya, nah ada satu lagi nih tambahan. Kalau populasinya terbatas, maka ini nilai ini harus dikalikan dengan faktor koreksinya. Itu yang tadi N1 tambah N2. Kalau populasinya diketahui, ini 2 ini kalau populasi tidak diketahui ya. Kedua-dua ini sama ini itu kalau populasi tidak diketahui. Oke. Tapi kalau nanti populasinya diketahui, berarti nanti di sini harus dikalikan lagi hasilnya ini harus dikalikan lagi dengan faktor koreksinya. Populasi diketahui. Oke, kalau populasinya diketahui harus dikalikan lagi sama akar N1 tambah N2 kayak yang sebelum-sebelumnya ya, dikurang N1 tambah N2 per N1 tambah N2 min 2. Nah ini, jadi kalau populasinya diketahui, hasil sigma X bar yang sudah kamu dapat ini harus dikalikan sama ini lagi, hasil dari sini. Itu untuk populasi yang diketahui atau populasinya terbatas. Oke, saya ada contoh. Ada 2 kelompok mahasiswa ya, mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Dari masing-masing kelompok itu diambil sampel sebanyak 55. Nah, kemudian kita akan menguji daya tahan belajar mahasiswa setelah minum kopi yang cukup kental. Pertanyaannya, apakah daya tahan belajar ujilah perbedaan daya tahan belajar 2 kelompok mahasiswa di universitas tersebut dengan taraf alfanya 0,01. Diasumsikan bahwa 2 populasi itu berdistribusi normal dan variansinya sama. Oke, ini kan cuma ujilah perbedaan. Dia nggak bilang apakah daya tahan si wanita, daya tahan belajar si wanita lebih baik atau lebih banyak atau lebih sedikit daripada daya tahan belajar si pria, si laki-laki. Dia hanya bilang ujilah perbedaan. Karena ujilah perbedaan ini berarti 2 arah. Kita tulis dulu dari yang diketahui. Kelompok mahasiswa ini berarti kan ada X1, ada X2. Ada yang kelompok 1 dan ada kelompok 2 ya, diketahui. Untuk yang A itu sampelnya itu banyaknya 5. Dari sampel 5 ini rata-rata daya belajarnya adalah 2,16 dengan simpangan bakunya itu adalah 0,18, simpangan bakunya 0,18. Terus untuk yang B itu kelompok yang pria itu sampelnya sama, N2 berarti ya 5. Rata-ratanya itu 2,26 dan simpangan bakunya ini rata-rata yang kedua berarti 0,23 ya simpangan bakunya. Oke. Step 1 kita buat ini alfanya lupa. Alfanya dia minta 0,02. Terus katanya variansinya sama, berarti sigma kuadrat 1 sama dengan sigma kuadrat 2. Ya, variansinya sama. Kita buat hipotesisnya. Step 1, hipotesis. Karena dia minta hanya hipotesis, hanya uji perbedaan, ujilah perbedaan, berarti dia itu adalah 2 arah. Ya, hanya melihat uji perbedaannya. Nah, berarti hipotesis H0-nya itu mu1 sama dengan mu2. H alternatifnya mu1 tidak sama dengan mu2. Oke.
Udah, hipotesisnya beres. Karena hipotesis dua arah ini berarti nanti daerah tolaknya ada di kanan kiri ya, ada di dua tempat. Oke. Step 2, kita cari titik kritis. Ya, kita cari titik kritisnya di sini karena dia sampelnya cuma 5, berarti sampel kecil, berarti kita cari T-nya, T tabelnya. Oke, T tabelnya. Nah, di sini derajat kebebasannya itu kita pakainya yang, nah kan di sini variansnya sama nih. Karena variansnya sama, kita pakai rumus yang ini, variansinya sama. Derajat kebebasannya N1 plus N2 min 2. Ya kan, T tabel itu kita harus cari T alfa per V. Ya, alfa sama V. Nah, alfanya ini itu kan 0,02. Karena dia dua arah, harus kita bagi dua alfanya. Ya, karena dia dua arah berarti 0,02 dibagi 2 berarti 0,01. Ya, alfa per 2-nya ini alfa per 2-nya. Nah, untuk si V-nya, si derajat kebebasan, karena dia variansinya sama, kita pakai rumus ini N1 tambah N2 dikurang 2. Ya, N1 tambah N2 dikurang 2. N1 tambah N2 berarti 5 tambah 5 dikurang 2. 10 kurang 2 berarti 8. Ya, berarti kita cari T-nya itu adalah 0,01 sama 8. Cari di tabel T. Dapatnya itu 2,896. Oke, itu untuk T-nya. Setelah itu kita akan cari T hitungnya. Tapi sebelum T hitung kita butuh sigmanya. T hitung. Cari T hitung, tapi kita cari sigmanya dulu karena kita butuh X bar 1 min X bar 2. Nah, kita pakai rumus yang variansnya. Nah, nih rumus yang untuk variansnya sama, rumusnya ini SP akar 1 per N1 tambah 1 per N2. Tapi kita butuh SP, jadi kita cari SP-nya dulu. Ya, ini kita cari SP-nya dulu. SP sama dengan N1 min 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 min 1 dikali S2 kuadrat per N1 tambah N2 min 2. Oke, N1 min 1 berarti tadi 5 dikurang 1 dikali sama S1-nya tadi 0,18 kuadrat ditambah N2-nya 5 dikurang 1 dikali S2-nya 0,23 kuadrat per 5 tambah 5 dikurang 2. Oke, ini nanti silahkan dicari sendiri ya. Saya langsung ke hasilnya aja. Hasilnya itu adalah 0,23. Oh, sebentar, ini saya ada salah. Ini harusnya rumusnya ini SP kuadrat ya. Ini rumusnya SP kuadrat. Oke, ini masih kuadrat. SP kuadrat, SP kuadrat. Oke. Ya, berarti hasilnya ini nanti 0,043. Nah, tapi di soal di sigma kita butuhnya SP aja, berarti harus kita akarkan. SP sama dengan akar 0,043, itu berarti 0,207. Baru kita cari sigmanya. Sigma X bar 1 min X bar 2 itu rumusnya SP akar 1 per N1 tambah 1 per N2. SP-nya tadi 0,207 akar 1 per 5 tambah 1 per 5. Nah, nanti kalian bisa cari ya, hasilnya itu adalah 0,131. Oke, baru kita cari T hitung. T hitungnya rumusnya adalah X bar 1 min X bar 2 min mu 1 min mu 2 per sigma X bar 1 min X bar 2. Nah, X bar 1 min X bar 2 nya tadi adalah si rata-ratanya. Rata-ratanya tadi adalah 2,16 dikurang 2,26 min mu 1 min mu 2 nya. Nah, di sini kan tadi kita hipotesisnya kan mu 1 sama dengan mu 2, berarti mu 1 kurang mu 2 itu 0 ya.
Kan nilainya sama, kalau dikurang pasti 0. Sigmanya itu adalah 0,131. Oke. Nah, ini untuk pemilihannya yang saya bilang sebelumnya, untuk memilih mana yang jadi kelompok pertama, mana yang jadi kelompok kedua itu tergantung sama tujuannya atau pertanyaannya. Ya, karena ini pertanyaannya perempuan dulu yang disebut, apakah kelompok wanita? Oh, apakah kelompok yang A laki-laki? Yang A laki-laki. Apakah kelompok laki-laki sama daya tahan belajarnya dengan kelompok wanita? Berarti kelompok laki-laki itulah yang jadi A. Ya, jadi itu tergantung sama soalnya. Jadi walaupun dia hasilnya negatif itu tidak masalah. Oke, ini kita hitung hasilnya adalah nanti min 0,763. Oke. Step 3-nya beres, kita ke step 4. Step 4 itu adalah pembuktian hipotesisnya ya, menggunakan gambar. Oke, kita gambar. Karena dia di sini dua arah, berarti daerah tolaknya itu ada di kanan dan di kiri. Berarti ini kanan, kiri, ini daerah tolaknya. Di mana titik kritisnya tadi kita dapatnya itu adalah 2,896. Berarti kalau di kanan itu titik kritisnya itu adalah 2,896, sedangkan yang kiri itu adalah min 2,896 ya. Ini tolak, ini tolak, ini tolak, ini tolak. Yang tengah itu terima. Nah, tinggal kita lihat T hitung kita. T hitung kita adalah min 0,763. Min 0,763 itu ada di daerah sebelah sini kira-kira. Sini ya. Ini min 0,763 itu di sini. Berarti dia itu masuk ke daerah terima. Jadi keputusannya itu adalah terima H0 ya kan, berarti tolak H1. Terima H0 berarti μ1 sama dengan μ2. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti daya tahan belajar laki-laki ya sama dengan daya tahan belajar perempuan. Ya, karena hasilnya terima H0 μ1 sama dengan μ2.